Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita sudah masuk ke malam yang ke-12. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati Pak RW, Pak RT, para tokoh agama, Pak Imam, pengurus masjid. Izinkan saya ingin mengajak berdiskusi dengan judul, anak-anak bisa catat, Ramadan membangun sumber daya manusia yang unggul. Ramadan membangun sumber daya manusia yang unggul. Agama Islam adalah agama yang canggih. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Tidak ada agama lain yang secanggih Islam. Tetapi kita ternyata umat yang canggih menurut agamanya kurang canggih dibandingkan umat lain. Dari sisi ekonomi, kita penduduk Muslim Kota Batam 75%. Tapi data mengatakan kita hanya mampu menguasai distribusi ekonomi 30%. Kita yang mayoritas itu pada sektor non formal. Pegawai, buruh, dosen seperti saya, pedagang kecil, koperasi. Sementara saudara kita yang non-muslim yang jumlahnya hanya 25% menguasai distribusi pendapatan ekonomi 70%. Mereka pemilik industri Batamindo, Panpil, Kara. Ada nggak Pak Haji di situ yang punya? Nggak ada. Mereka pemilik hotel berbintang. Ada nggak Pak Haji punya hotel berbintang? Nggak ada. Mereka pemilik mal-mal besar. Bahkan waktu saya menjadi anggota DPRD Kota Batam 1999 sampai 2004, 2004 sampai 2009, kalau menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, survei sidak sembako ke gudang-gudang sembako. Saya belum pernah menemukan gudang sembako pemiliknya umat Islam, Pak Haji. Saya kalau datang disapa, hanya Pak Abdullah apa kabar? Hanya gitu. Saya maunya disapa Assalamualaikum Pak Abdullah gitu, enggak ada. Di bidang politik kita pun juga tertinggal sekarang. Dulu saya menjadi anggota DPRD 75% ustadz. Anggota Persatuan Mubalik Batam yang kami ikut mendirikan, kami dorong sehingga banyak anggota PMB yang ada di DPRD, maka visi Kota Batam terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia yang madani. Sampai sekarang di zamannya Pak Rudi pun visinya masih bandar dunia madani dan modern. Bayangkan kalau yang mayoritas di DPRD bukan anggota DPRD yang muslim, mungkin bukan bandar dunia yang madani, tapi bandar dunia sing medeni. Nah, kan gitu. Nah, maka 2024 jangan ini lagi. Ini saya tidak kampanye, tapi saya mengingatkan. Karena Allah berfirman, wa ata'ul ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastanifanahu fil ardh kama stanifal ladzina min qablihim. An-Nur 55. Allah berjanji akan mewariskan kekuasaan pada hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah telah wariskan kekuasaan pada hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh sebelum kamu. Maka kekuasaan harus dipegang oleh hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Tapi kapitalis telah berhasil mendesain sistem politik kita pakai the power of money. Waktu saya jadi anggota DPRD 1999, 2004, 2009, alhamdulillah nggak pakai uang. Tapi setelah 2009 ke sana saya ikut pemilu, kalah. Karena the power of money, semua kekuatan diukur dengan uang. Yang salah siapa? Kita mayoritas kok kita kalah. Karena dipakai rumus NPWP, nomor piro, wani piro. Nah, ditambah WTP, wani tambah piro. Nah, ini jangan ada lagi seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, ya,
dalam sistem pendidikan kita, kami turut bahagia. Dulu masih musola ya Mas ya. Dan waktu saya sekarang masih jadi ketua FKUB, melakukan survei masih musola. Alhamdulillah kita sudah cukup megah ya, sesuai dengan namanya Baitul Makmur. Ya mudah-mudahan masjid ini semakin makmur bangunannya dan semakin makmur jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Maka sistem pendidikan kita terhadap anak-anak kita harus berdasarkan Al-Quran dan iptek. Jadi menghasilkan ulil albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladil takhluf fihi wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dengan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudalinasi wa bayinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk untuk manusia. Itu biasa. Kalimat berikutnya penjelasan bagi petunjuk itu. Nah ini ada hubungannya dengan firman Allah surah An-Nahl ayat 65. Penjelasan bagi petunjuk butuh penelitian, butuh ulil albab. Banyak ayat-ayat kesehatan, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat politik, ayat-ayat sosial, sistem pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi untuk mengungkap butuh ulil albab, ulama yang ilmuwan. Kita sebagai khalifah, bait qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, Allah akan menciptakan makhluk di bumi sebagai khalifah. Kemudian para malaikat berinterupsi, wahai Allah, apakah Allah menciptakan makhluk yang sering membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Sedangkan aku, para malaikat, selalu bertasbih dan memujimu. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk memang berbeda dengan makhluk lain. Malaikat bisa terbang karena dikasih sayap. Ada yang 2, 3, 4. Manusia bisa terbang, tapi manusia bisa terbang bukan karena dikasih sayap, karena dikasih ilmu pengetahuan. Ya maksarul jinni wal insi inistatautum antan kuntu min aktoris samawati wal ardi. Fan kuntu latan kuntuna ila bisulton. Wahai jin dan manusia, jika kamu menembus ruang angkasa dan bumi, tembuslah. Tapi kamu tidak akan pernah mampu kecuali dengan sultan. Kalimat sultan itu perlu diteliti. Penjelasan bagi petunjuk itu siapa? Ya ulil albab. Rupanya sultan itu artinya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu melompatkan manusia dari satu planet ke planet yang lain. Manusia terbuat dari tanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basarum min tin fa idza sawaituhu fanahtu fihi mir ruhi wa qawmu lahu sajidin. Sesungguhnya Allah akan menciptakan manusia dari tanah. Min tin, min turab, min solsol, min solatin, min fakor. Tanah tembikar, tanah kering, tanah lempung, tanah hitam, dan tanah yang berbau. Jadi kalau dikimiakan, manusia terbuat dari karbonium, kalsium, hidrogenium, oksigenium, dan sebentar lagi ditambah honorarium kalau kita terima THR. Gitu. Nah, baru ditiupkan roh, maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan padanya roh ciptaan Allah, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam itu tidak langsung ditiupkan roh. Kalau kita kan dalam kandungan 4 bulan langsung ditiupkan roh. Nabi Adam tidak, maka dibuat mainan sama iblis. Karena oh ini bakal musuh saya ini, bakal pesaing saya ini, dibuat mainan. Begitu dalam riwayat. Nah, berdasarkan potensi itu, maka ada sebuah penelitian yang meneliti bukan orang Islam. Orang Jepang namanya Dr. Masaru Emoto. Dalam bukunya yang berjudul The True Power of Water. Jadi manusia itu kalau laki-laki 60% dari air. Ibu-ibu ingat, kalau wanita kandungan airnya lebih banyak, 70%. Allah berfirman,
Awalam alladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fata'nahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidaklah orang-orang kafir mengetahui bahwa beberapa langit dan bumi dulunya satu, lalu Allah belahkan keduanya, Allah jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air, tiadakah mereka percaya? Jadi sesuatu yang hidup itu terbuat dari air. Air sebelum dibacakan doa bentuknya menakutkan. Oleh Emuro Masusito tadi diteliti, kemudian air dibacakan doa didinginkan min 13 derajat, dipoto bentuknya seperti kristal. Maka kalau mau berbuka puasa, mau minum, berdoa di air itu. Maka bisa jadi air itu bisa jadi obat oleh orang soleh setelah didoain. Boleh itu. Ya, jadi minta doa dengan air itu boleh. Karena memang penelitian mengatakan begitu. Ya. Dasar kita kan nas Al-Quran dan penelitian. Gitu. Kemudian jika air itu dikasih ucapan kebahagiaan, bentuknya juga seperti kristal. Tapi kalau air dicaci maki, dibilang kamu tidak berguna, bentuknya berlobang. Bapak-bapak dapat pelajaran dari sini. Istri kita 70% mengandung air. Pujilah dia, pasti senang. Maka tubuhnya yang 70% air berubah jadi kristal. Coba puji, mama hari ini cantik kali gitu. Mau minum apa-apa, mau minum kopi, mau minum teh, bukain kaos kakinya. Tapi kalau mama hari ini kok jelek kali, sudah itu bau gitu, merajuk dia. Seminggu tutup pintu nggak dibuka-buka. Pujilah istrinya itu. Jangan dijelek-jelekin. Ini buktinya. Otentik. Oleh karena itu manusia dalam menjadi khalifah, membangun sumber daya manusia, Allah melengkapi manusia dengan ruh. Ruh yang bisa keluar dan masuk dari badan. Ibu-ibu kalau pernah mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, itu berarti roh ibu lepas dari badan. Ketemu dengan orang yang meninggal. Maka sebelum tidur, itu harus mengambil air wudhu. Ini ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha wa yumsiku lati qada 'alaihi maut wa yuriul akhra ila ajalim musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah membuatkan manusia yang memegang ruh, jadi kalau meninggal dipegang ruhnya ketika matinya, dan yang belum mati dalam tidurnya. Jadi kalau kita tidur, ruh kita dipegang, lalu Allah menahan ruh orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan ruh orang yang dalam tidurnya yang belum ditentukan matinya. Jadi dipegang waktu tidur, dilepas balik lagi seperti ada benang layang-layangnya. Sungguh pada yang demikian menjadi ayat bagi kaum yang berpikir. Maka kita kalau mau tidur disunahkan mengambil air wudhu, baca Al-Fatihah. Betul Pak Ustadz ya, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, membaca doa tidur, bismika Allahumma ahyana wa bismika amut, ditiupkan, gosok. Ini ada proses metafisikanya. Ketika digosok, doa itu berubah menjadi bion-bion elektromagnetik seperti setrum listrik. Setrum listrik kan tidak kelihatan, tapi kalau nggak percaya pegang aja kabelnya kalau nggak kesetrum. Dipusatkan ke tubuh, maka insya Allah kita akan dilindungi dengan doa itu. Maka mimpi itu ada 3, mimpi petunjuk Allah, mimpi menakutkan, godaan setan, dan mimpi kesengsem. Saya nggak tahu bahasa Melayunya kesengsem itu apa, tapi nanti saya berikan contoh. Mimpi petunjuk Allah, mungkin ketemu Rasulullah, naik haji, atau umroh. Kemudian mimpi menakutkan, pernah nggak kita namanya tindian? Seolah ada hantu yang menduduki kita. Sudah baca la ilaha illallah subhanallah, nggak pergi juga. Nah, nggak boleh cerita. Jadi ibu kalau mimpi menyeramkan jangan cerita, karena setannya mendengar, nanti besok digoda lagi, lama-lama stres. Jadi syarat Rasulullah memberikan obatnya. Kalau mimpi menyeramkan, memudah isyarat ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada hadisnya, sahih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isyarat. Jangan ludah betulan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan begitu nanti. Suaminya lagi di kiri nanti, jangan nanti. Marah dia. Mimpi kesengsem. Dulu pasti semua kecil pernah ngompol. Siangnya main voli, nyemes.
Malamnya mimpi main voli, nyemes, pak, nggak taunya kepala istrinya. Dulu waktu kecil pernah ngompol, rasanya sudah kencing di bawah pohon pisang, ngeden, enak betul, nggak taunya kasur kan. Nah, itu namanya mimpi kesengsem. Roh. Kemudian kolbu. Kolbu itu apa? Hati pasti jawab. Karena bahasa Arabnya hati. Tapi ini, saya baca terjemahnya saja biar cepat. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan artinya kolbu, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Jadi berdasarkan penelitian, kolbu itu serbuk otak di dalam jantung. Yang meneliti siapa? Orang barat, non muslim, dan masuk Islam setelah mengakui kebenaran Al-Quran. Jadi kolbu itu adalah akal yang ada di dalam jantung yang terdiri dari 40.000 neuron yang kita sebut dengan akal di pusat jantung. Maka kolbu itu inspirasi dari roh, dan kolbu memberi inspirasi kepada otak. Tinggal otak mau nggak dengar inspirasi dari kolbu, atau otak mendengar inspirasi dari nafsu. Karena selain kolbu, Allah kasih otak, ya. Ketahuilah sungguh dia jika tidak berhenti berbohong, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi otak itu ada alat detektor taruh di ubun-ubun. Kalau polisi mamanya untuk pencuri atau penipu, maka dia akan ketahuan dari ubun-ubunnya. Nah, setelah itu Allah memberikan pada kita nafsu, hati sanubari. Ada 4 nafsu. Nah, bulan di Ramadan ini mendidik kita menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nafsu yang pertama adalah lawamah. Nafsu ingin rumah bagus, mobil bagus, punya jabatan, uang banyak. Boleh nggak? Boleh, tapi untuk apa? Untuk dakwah. Ketika punya jabatan, gunakan untuk dakwah. Mendirikan berbagai organisasi dakwah. Kemudian nafsu sopiah. Nafsu sopiah, nafsu mencintai lain jenis. Boleh nggak? Wajib. Mencintai sejenis yang nggak boleh, namanya LGBT, ya kan? Wajib mencintai lain jenis. Kemudian nafsu amarah, boleh nggak marah? Boleh ketika melihat ketidakadilan dan melihat kemungkaran. 3 nafsu dikendalikan di bulan Ramadan, maka akan menjelma menjadi nafsul mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang mutmainah akan memiliki kecepatan energi spiritual sebesar 30, catat deh, 30 juta 0,6 miliar. Jadi 3 16 kilometer per detik. Kapan mutmainah? Ketika mau buka puasa. Maka jangan buru-buru lihat cendol di meja, lihat kolak, lihat es durian. Langsung main makan aja, tunggu dulu, baca doa dulu. Itu saatnya mutmainah. Maka orang yang mutmainah memiliki kecerdasan spiritual. Kita bangsa Indonesia salah dalam mendidik orang untuk jujur, arif, tapi dengan kecerdasan intelektual. Salah, harusnya dengan kecerdasan spiritual, yaitu jujur, arif, bijaksana, dan ikhlas. Yang kedua, kecerdasan intelektual, belajar matematik, belajar ilmu. Yang ketiga, kecerdasan psikomotorik, olahraga, silat, bela diri, menari, komputer, nyopir. Maka di masjid ini remajanya jangan lupa anak-anaknya dididik pencak silat. Agama lain di tempat ibadahnya dilengkapi dengan belajar bela diri. Ada kungfu, ada karate. Terus umat Islam nonton TV aja kerjanya. Enggak, harus dilatih. Banyak itu, ada perguruan silat banyak. Ya, jadi saya ingatkan pada pengurus masjid agar putra-putranya dididik, ya, perguruan bela diri, terserah pilih, tapi kalau bisa pencak silat karena kita bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu kecerdasan emosi, yaitu seperti sabar, memotivasi diri dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan, dan jika ada manfaatnya bisa dikembangkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Pak Taufik membeli tampah, daun salam ditumbuk dengan batu. Bilahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.